Halo Sobat Youskober dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan ajak Anda bersama-sama melakukan repotting tanaman bonsai. Bonsainya adalah beringin. Karena pada video-video saya sebelumnya saya belum nongol, saya hanya menampilkan gambar, potong-potongan video, dan kali ini saya sendiri. Inilah saya Youskober. Baiklah sobat, alat-alat yang kita perlukan serta bahannya adalah yang pertama, bahan utamanya tentunya ini tanaman beringin yang akan saya pindahkan ke pot baru. Yang kedua ini pot baru, saya namakan ini pot jendol-jendol, atau bisa juga pot kacang atum, atau pot geduk, atau bakpia bisa juga. Ini karya saya sendiri, buatan saya sendiri. Untuk video berikutnya tentunya saya akan memperkenalkan cara membuat pot ini. Dan di bawah pot ini ada tremor, atau orang nyebutnya trimmer, biasa untuk olahraga, tapi kali ini digunakan untuk mempermudah pot bonsai itu bisa digerakkan. Lalu kita juga butuh cedok, gunting kalau diperlukan untuk memotong akar, lalu stek. Steknya saya sederhana aja, ambil bambu dari jalan tadi, tapi bisa menggunakan apa saja, kayu atau apa. Yang penting nanti bisa digunakan untuk bantu bersihkan tanah yang ada di pot. Lalu ini tanah yang sudah saya campur dengan kohi. Kohi yang saya gunakan adalah kotoran hewan ternak kambing, lalu campur dengan sekam sedikit sehingga nanti setelah diganti potnya bisa tumbuh dengan baik. Oke, mari kita coba langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kita ambil tanaman, tapi sebelumnya nih ada batu-batu, kita singkirkan dulu. Dan kita keluarkan tanaman dari pot lama, karena sudah lama sekali sehingga ini sangat keras. Nah, inilah maka perlu diganti dengan pot sekalian media tanamnya. Nah, akhirnya berhasil. Lalu kita bersihkan beberapa bagian tanah. Dan berikutnya kita gunakan media tanam yang baru. Ini seperti tadi sudah saya sebutkan, media tanam yang baru, taruh ke dalam pot yang baru. Ini yang saya sebut dengan pot jendol-jendol tadi. Dan ini taruhlah tanaman dengan posisi sesuka hati, cocoknya seperti apa. Oke. Ini karena saya ingin mengekspos akar-akar yang sudah besar, karena ini beringin ini sudah puluhan tahun. Saya ambil dari bawah pohon beringin, masih kecil sekali. Nah, dan untuk menandai bahwa bonsai itu tua itu sebenarnya dari akarnya, bukan sekedar batangnya. Kalau akarnya besar seperti ini, bonsainya pasti tua.
pasti sudah tua. Oke, lalu tambahkan tanah lagi. Tambahkan tanah. Bisa menggunakan cetok, atau kalau kamu berani kotor, sobat Youskober berani kotor pakai tangan seperti ini ya nggak apa-apa. Ada orang bilang berani kotor itu baik, kalau saya berani kotor itu ganteng. Dan perlu diketahui bahwa tanah yang sisa dari pot lama itu bisa digunakan lagi untuk menambahkan. Kebetulan tanahnya ini masih bagus, karena meski tanahnya sudah lama tidak saya ganti, tapi saya sering siram dengan pupuk cair sehingga tanahnya tetap masih subur. Tambahkan seperti ini sampai bisa berdiri dengan tegak seperti semula. Bisa berdiri tegak seperti semula. Kita lihat, kalau masih empuk gini berarti masih bisa ditambahkan. Masih bisa ditambahkan. Ini ada rumput liarnya, kita singkirkan. Nah, ini masih bisa tambahkan bagian sini. Bisa ditambahkan sedikit. Lalu tadi ada batunya, boleh ditambahkan lagi. Gunanya apa? Apa ini membuat tanaman menjadi subur? Batu-batu ini tidak. Batu-batu ini hanya membantu kalau kita siram sehingga tanahnya tidak keluar dari pot. Sehingga pertama yang kena adalah batunya. Kemudian dari batu itu akan menetes ke akar. Untuk sobatku Youskober di rumah nanti bisa menambahkan kayak gini batunya bisa putih, bisa apa saja lah, atau juga bisa ditambali dengan lumut. Nah, lihat ini. Oke, ini kebetulan tadi anak saya lari keluar mencarikan batu putih, batu-batu biasa untuk taman. Nah, ini bisa ditambahkan seperti ini. Untuk apa tadi? Ya, itu hanya selain untuk membuat jadi bagus, bisa juga membantu kalau kita nyiram nanti airnya tidak keluar dari pot. Ternyata ada kerikilnya juga nih. Nah, bisa tambahkan gini. Oke. Baiklah, ini untuk kegiatan yang bisa didokumentasikan. Ingat bahwa saya bukan melakukan tutorial, saya hanya berbagi pengalaman. Karena kalau tutorial itu menurut saya ilmiah, jadi urut-urutannya itu harus seperti itu, bahannya harus seperti itu. Kalau saya berusaha berbagi pengalaman sebagai pebonsai pemula. Oke, baiklah teman-teman, sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Ingat ya bahwa video saya berikutnya saya punya agenda untuk memperkenalkan cara membuat pot semacam ini. Di samping saya tidak hanya konsentrasi pada tanaman, tapi hal-hal di seputar kita. Jangan lupa subscribe ke saya, atau orang bilang subrek. Terima kasih, sampai ketemu dengan Youskober pada video berikutnya.